Pandemi COVID-19 masih terus menghantui masyarakat dunia dan juga Indonesia. Kendati demikian, aktivitas di beberapa provinsi di Indonesia sudah mulai dilonggarkan. Sementara itu, Jubir Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan terjadi penurunan kasus kesembuhan selama 3 minggu berturut-turut, meski secara nasional terjadi penurunan kasus aktif. Masyarakat diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dengan benar, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menghindari kerumunan. Sembari menunggu vaksin yang masih terus dikembangkan. Kini kita akan ulas selengkapnya di Indonesia Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara pemirsa. Tema kita pada malam hari ini angka berkurang, corona menghilang. Dan saat ini sudah hadir bersama kita ada Pak Pandu Riono selaku epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Mas Wilson. Baik Pak Pandu, tren angka COVID-19 di beberapa daerah ini sudah mulai menurun meskipun belum signifikan. Apakah ini tandanya pandemi akan berakhir di Indonesia? Kalau berakhir sih tidak. Jadi mungkin lebih tepatnya apakah pandemi ini akan terkendali. Artinya kita berhasil menekan penularan. Dan itu bisa dibuktikan bukan hanya dengan kurvanya yang menurun, ya, kurva tren kasus yang dilaporkan menurun, tapi juga apakah testingnya juga meningkat. Karena kalau testingnya ikut menurun, bisa saja itu sebenarnya bukan karena kasusnya menurun, karena penularannya menurun, tapi karena yang dideteksi menurun. Jadi kita yang perlu antisipasi adalah kalau melihat ada penurunan kasus, kita harus lihat apakah tesnya menurun tidak. Kalau tesnya menurun, artinya belum tentu itu adalah kasusnya menurun. Tapi harusnya tesnya terus meningkat atau bertahan tetap tinggi. Karena yang kita lihat sebenarnya angka positivity rate-nya dari mereka yang di-testing, berapa banyak yang positif. Jadi itu yang lebih penting. Karena tanpa itu kita tidak bisa mengatakan pandemi itu terkendali tidak. WHO kan sudah mengisyaratkan kalau kita sudah bisa mengendalikan penularan, maka angka positivity rate-nya harus di bawah 5. Padahal di Indonesia itu masih di atas 5. Baik, nah tapi memang beberapa pemerintah daerah menyatakan apalagi usai unjuk rasa kemarin ada unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja, lalu ada juga unjuk rasa kecil-kecilan di berbagai provinsi yang dilakukan. Ada beberapa kepala daerah yang tidak mau untuk melakukan tracing dan juga testing, salah satunya di Jawa Tengah, karena menurut Pak Ganjar waktu itu, ya itu sudah resiko mereka. Nah, apakah ini menjadi tindakan yang tepat dilakukan? Karena memang warganya sendiri juga disuruh untuk berjaga jarak dan di rumah saja, mereka tidak mau. Iya, jadi seharusnya kepala daerah itu dimanapun ada wilayah, ada kerumunan besar, ada risiko seperti kemarin liburan panjang, itu harusnya meningkatkan kegiatan testing. Kegiatan testingnya tidak boleh lemah atau tidak mau testing, itu sangat tidak etis. Karena kita perlu melakukan testing yang meningkat adalah untuk mendeteksi mereka yang positif. Kalau mereka yang positif, artinya kita mendeteksi orang-orang yang mungkin masih menularkan pada orang lain. Nah, ini yang lebih penting. Karena dengan testing kita berusaha menekan kasus penularan, ya, memutus rantai penularan kalau kita bisa melakukan pelacakan dan kemudian kita bisa melakukan isolasi yang benar. Tanpa itu jangan harap bahwa kasus itu akan menurun. Tapi dengan alat yang dimiliki oleh masing-masing daerah, cukupkah jika nantinya pemimpin daerah ini melakukan tracing dan juga testing kepada seluruh yang ikut aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, Pak Pandu? Ya, nggak semuanya harus di-testing ya. Jadi yang penting adalah kalau mereka ada yang, di antara mereka ada yang bergejala, ada yang merasakan atau temannya positif atau bergejala, itu harus langsung dilakukan tes. Jadi memang selektif. Pada selektif adalah mereka yang betul-betul memang mempunyai gejala atau dia kontak dengan orang yang positif. Nah, lalu bagaimana dengan jika warga ingin sebenarnya untuk tes secara mandiri? Sekarang ada banyak sekali jenis tes, ada swab antigen, ada swab PCR, ada rapid test yang masih tidak tahu apakah masih diakui hasilnya. Sebaiknya masyarakat ini ikut tes yang mana, Pak Pandu? Ya, kalau memang mau tes mandiri, saya sarankan paling tidak adalah tes antigen. Tes swab antigen itu
hampir sama dengan tes swab PCR, hanya dia kurang seakurat PCR ya, tapi murah sekali, kira-kira di bawah 200.000 biayanya, dan itu dalam waktu 2 jam kita sudah bisa melihat hasilnya. Dan kalau memang betul-betul positif, itu orang itu memang menularkan, karena yang dideteksi adalah jumlah orang yang dengan kadar virus yang tinggi, itu akan mudah sekali terdeteksi. Jadi yang kalau memang tes mandiri sebaiknya dengan tes antigen karena lebih murah dan lebih cepat. Sedangkan kalau pemerintah seharusnya tetap meningkatkan layanan tes PCR dengan swab karena itu untuk diagnostik. Jadi beda antara screening dan dengan diagnostik. Kalau diagnostik kita membutuhkan tes yang jauh lebih akurat dan memang lebih mahal dan butuh pelayanan yang juga lebih sistematik. Baik. Lalu terima kasih atas sarannya Pak Pandu. Lalu bagaimana dengan perilaku masyarakat sendiri? Apakah menurut Pak Pandu sudah hampir akhir tahun ini perilaku masyarakat sudah bisa beradaptasi dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah? Iya, ini yang menjadi kendala. Ada yang sudah beradaptasi, ada yang masih tidak peduli, ada yang malah masih setengah-setengah gitu. Jadi kadang-kadang dia pakai masker kalau mau ada razia misalnya kan, dan ini menurut saya janganlah seperti itu, karena kalau kita bisa meningkatkan kepatuhan penduduk gitu ya, misalnya siapa saja selalu pakai masker ya, dan juga berusaha menjaga jarak dan selalu cuci tangan dengan air mengalir, itu akan menurunkan risiko penularan yang sangat rendah. Jadi kalau menggunakan masker, pakailah masker yang benar, kemanapun pergi, ataukah ke dalam di luar gedung, atau aktivitas di dalam gedung, bahkan di dalam gedung harus lebih konsisten, itu ternyata bisa menekan penularan. Bahkan banyak di negara-negara yang sudah melakukan mandatori atau wajib menggunakan masker, itu ternyata bisa menurunkan kasus penularan. Jadi masker itu adalah vaksin kita yang sekarang sebenarnya kita bisa murah, dan kita bisa pakai, tapi butuh disiplin dan butuh tanggung jawab. Dan walaupun banyak orang yang terinfeksi tidak bergejala, atau artinya tidak sakit, atau hanya bergejala ringan, tapi waspadalah bahwa mereka itu bisa menularkan pada orang lain, pada keluarganya, kepada orang tuanya. Jadi bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga kepentingan orang yang di dekatnya. Nah, tapi dalam operasi justisi sering sekali masih ditemukan warga yang melanggar. Ini apa yang sebenarnya membuat mereka masih tidak peduli dengan COVID ini? Apakah memang karena pemerintah sosialisasinya belum merata dan mungkin bahasanya juga belum bisa diterima masyarakat, atau seperti apa Pak Pandu? Iya, jadi kan dalam pandemi ini kan terjadi juga infodemi ya. Infodemi itu penyebaran informasi yang tidak akurat, ya kan, seringkali ini karena konspirasi, ini tidak apa-apa, tidak bergejala, jangan takut terinfeksi dan sebagainya. Jadi masyarakat tuh terbelah, ada yang percaya dan mereka konsisten, ada yang masih tidak percaya. Nah, yang tidak percaya ini yang menjadikan sulit untuk dilakukan perubahan perilaku. Nah, inilah yang menjadi sasaran target pemerintah dalam bagaimana menjangkau orang-orang yang sudah mendapat informasi yang tidak tepat. Nah, ini kan tidak mudah. Terutama adalah kelompok-kelompok muda atau mereka-mereka yang tidak peduli. Nah, walaupun cuman tidak terlalu banyak ya, mungkin sekitar 30% yang masih abai, tapi ini potensi sekali untuk menjadi sumber penularan. Jadi ini yang kita harus targetkan untuk komunikasi publik, supaya mereka akhirnya sadar. Dan kita ketahui bahwa memang yang terinfeksi kan belum banyak, masih sekitar di bawah 10%. Jadi masih banyak orang yang tidak pernah melihat atau tidak ada keluarganya yang terinfeksi COVID. Karena itu mereka tidak merasakan itu bagian dari masalah mereka. Ini yang menjadi problem kita semua. Berarti aturan saja tidak cukup ya Pak Pandu, karena memang di media sosial juga masih ada yang seperti itu. Lalu juga bahkan kita di kehidupan sehari-hari banyak kita temukan orang yang ketika ngobrol malah copot masker. Ketika kita mau menegur, kadang kita ragu bukan kapasitas kita. Sebaiknya apa juga yang dilakukan masyarakat? Karena pemerintah tidak bisa bergerak sendirian. Apa yang dilakukan masyarakat ketika melihat pelanggar protokol kesehatan? Iya, jadi kan sekarang kita harus melibatkan masyarakat kan. Jadi masyarakat itu kan komponennya banyak, ya kan.
dan terutama adalah pemuka-pemuka masyarakat, orang-orang yang berpengaruh di masyarakat. Biarkan tokoh-tokoh ini yang memengaruhi teman-teman atau anggota masyarakat lain untuk sadar bahwa mereka itu bisa memberikan kontribusi untuk pengendalian pandemi. Karena kalau kita berhasil menekan penularan, ya kan, maka kegiatan itu akan lebih mudah atau pelonggarannya akan lebih banyak dilonggarkan. Karena kan kita kan butuh rasa security lah, rasa keamanan yang lebih konsisten sehingga penduduk tidak ketakutan untuk melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas sosial ekonomi. Sekarang kan semuanya masih dibatasi, ya tidak boleh misalnya tidak boleh melakukan konser, ya tidak boleh melakukan ada kegiatan-kegiatan yang menghimpun banyak orang, karena memang masih banyak sumber penularan yang kita harus waspadai. Dan ini yang menurut saya dengan kita melibatkan semua masyarakat, maka mudah-mudahan sih bisa berdampak mengubah persepsi, karena sebagian mereka itu masih persepsi tidak menjadi masalah mereka. Ini yang menjadi problem utama, bagaimana mengubah persepsi sehingga menjadi bagian rasa tanggung jawab, solidaritas kita bersama untuk ikut menanggulangi penyebaran COVID ini. Nah, yang menjadi pertimbangan juga adalah ini sudah mulai ada vaksin, akhir tahun akan didistribusikan. Bagaimana nanti pemerintah menyalurkan dan juga mensosialisasikannya kepada masyarakat, meskipun vaksin ada, tapi masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Jangan-jangan nanti masyarakat ketika sudah ada vaksin malah kembali hidup normal, Pak Pandu. Bagaimana caranya untuk masyarakat tetap patuh protokol kesehatan? Iya, jadi kan mungkin tidak tahun inilah vaksin itu bisa diinikan, kan itu kan baru ada kemungkinan bahwa akan ada vaksin di akhir bulan Desember gitu kan. Tapi kalau melihat situasi sekarang kelihatannya tidak mungkin kita dalam tahun ini akan ada vaksinasi yang akan digelar. Dan jumlahnya kan terbatas, jadi akan mendapat adalah orang-orang tertentu yang prioritas tinggi adalah kelompok-kelompok yang berisiko. Jadi sebenarnya tidak menjangkau setiap orang. Nah ini menurut saya nanti kalau kita mau mencapai baru sampai lebih dari 50%, seharusnya sih 70% penduduk Indonesia sudah divaksinasi, itu baru kita merasa aman karena akan terjadi yang kita sebut sebagai imunitas di tingkat populasi. Dan kita sebut kadang-kadang disebut herd immunity. Karena memang tidak 100% harus divaksinasi. Kira-kira 70% penduduk nanti berhasil kita vaksinasi itu butuh waktu yang cukup panjang, mungkin 2 tahun ya, baru tercapai target tersebut. Dan sampai target itu tercapai, kita tetap harus mencegahnya dengan perilaku yang tadi, 3M. Dan surveillance juga harus kuat, karena kita masih punya sumber-sumber penularan yang masih ada di tengah-tengah masyarakat yang potensial untuk menularkan ke banyak orang. Di awal pemerintah memilih daerah Jakarta dan juga sebagian Jawa Barat untuk diberikan vaksin. Apakah hal ini wajar? Apakah daerah lain mungkin tidak cemburu melihat kedua wilayah ini mendapat treatment terlebih dahulu, Pak Pandu? Iya, tapi kita belum tahu. Itu kan baru tingkat wacana. Kita belum punya, pemerintah sedang menyusun sebenarnya yang kita sebut sebagai peta jalan untuk vaksinasi. Sebenarnya saya tidak setuju dengan hanya membuat peta jalan vaksinasi, seharusnya kita membuat peta jalan bagaimana mengatasi pandemi. Nah, mengatasi pandemi itu, vaksin adalah bagian daripada mengatasi pandemi jangka panjang. Dan itu yang menjadi prioritas. Apakah kita berprioritas pada wilayah? Apa kita harus prioritas pada jenis pekerjaan yang memang berisiko tinggi untuk terkena dampaknya, misalnya petugas kesehatan? Ataukah kita harus menjangkau penduduk yang sangat berisiko, yaitu usia di atas 50 tahun atau 60 tahun? Jadi kita masih belum ada kepastian bagaimana strategi yang akan dipakai dalam melakukan vaksinasi massal. Ini tujuannya apa? Nah, ini masih diperdebatkan dan akan menjadi polemik ya dalam waktu-waktu minggu-minggu yang sebelum mendatang, supaya kita bisa lebih strategis lah bagaimana supaya dalam program vaksinasi ini yang bertahap akan kita lakukan bisa memberikan dampak yang maksimal terutama untuk
bisa mengendalikan pandemi yang lebih besar dibandingkan dengan hanya surveillance dan perilaku 3M tadi. Baik, artinya masyarakat tetap harus memberlakukan 3M Iya. untuk tetap menangkal COVID-19 sehingga angka COVID-19 di Indonesia terus menurun. Terima kasih Pak Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Selamat malam Pak Pandu.